Ada yang tahu nggak nih, jumlah sampah setiap harinya semakin meningkat loh. Buktinya pada tahun 2021, jumlah sampah sebanyak 68,5 juta ton dan semakin meningkat hingga 70 ton pada tahun 2022. Kemudian, apa kabar dengan tahun 2023 ya? Hal ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022. Padahal, kalau kalian tahu, sampah sangat memiliki dampak negatif bagi tubuh loh. Salah satunya, banyak sampah di sungai dan pantai menjadikan perairan tercemar dan banyak mengandung mikroplastik yang dapat membahayakan hewan tersebut. Apalagi dengan kondisi hewan yang sudah mengandung mikroplastik, nantinya hewan tersebut dimakan oleh kita semua. Gimana sih menurut kalian sobat biologi? Masa iya sih sampah yang sudah kita buang dimakan dan masuk lagi ke dalam tubuh kita? Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan ya sobat biologi. Sebaiknya sampah harus kita olah menjadi bahan yang lebih bermanfaat kembali. Gimana sih caranya? Yuk sobat biologi, kita belajar bersama-sama tentang macam-macam limbah dan cara pengelolaannya. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah organik, kemudian ada limbah anorganik, dan yang ketiga ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama ada limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup, seperti daun-daunan, kemudian sisa sayuran, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, limbah organik ini bisa diuraikan melalui dekomposer. Jadi nantinya limbah yang akan terurai sendiri dengan bantuan dekomposer tersebut. Akan tetapi, limbah organik juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan bermanfaat kembali. Misalnya seperti pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi tumbuhan, kemudian dimanfaatkan untuk pakan maggot, dan juga bisa dimanfaatkan menjadi gas metan untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Untuk cara mengetahui pembuatan pupuk kompos dapat disimak di video ini ya. Yang selanjutnya yaitu ada limbah anorganik. Nah, limbah ini saat ini banyak sekali membuat permasalahan di dunia. Misalnya sampah plastik, yang mana sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi sampah ini bisa abadi berpuluh-puluh tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Sedangkan kegiatan kita sehari-hari saja sudah menimbulkan berapa kilogram sampah plastik ya? Tapi, jangan khawatir ya sobat biologi, sampah anorganik ini bisa didaur ulang loh. Simak terus ya videonya agar kalian semua bisa tahu bagaimana sih cara mendaur ulang sampah anorganik. Yang ketiga, ada sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini biasanya didapat dari sampah rumah sakit. Tapi bukan itu saja ya sobat biologi. Sampah ini juga bisa didapat dari kegiatan rumah tangga loh. Seperti halnya baterai yang sudah kalian pakai jangan dibuang sembarangan ya. Nantinya limbah tersebut dapat merusak lingkungan, bahkan mengganggu kesehatan loh. Jadi mulai sekarang jangan buang baterai sembarangan lagi ya sobat biologi. Limbah B3 merupakan limbah berbahaya dan beracun dari limbah rumah sakit. Kemudian juga limbah rumah tangga seperti baterai, lampu, dan pembunuh serangga, dan masih banyak yang lainnya. Pokok, kalau kalian menemukan bahan berbahaya dan beracun, jangan dibuang sembarangan ya sobat biologi. Selanjutnya, mari kita belajar tentang cara mengelola limbah menggunakan metode 5R. Apa saja sih metode 5R? Metode 5R yaitu ada reuse, reduce, recycle, replace, dan reclaim. Mari kita simak penjelasannya sobat biologi. Jadi, yang pertama yaitu reuse. Reuse atau memakai ulang memiliki arti menggunakan bahan yang sudah tidak dipakai lagi dan dialihfungsikan menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Prinsip reuse sendiri yaitu tidak mengelola barang tetapi hanya mengalihfungsikan saja ya sahabat biologi. Seperti contohnya ban bekas yang digunakan menjadi meja belajar. Kemudian ada ember bekas yang digunakan menjadi pot tanaman. Jadi, lebih praktis bukan? Tidak membuang barang dan tidak membeli barang baru untuk keperluan sehari-hari ya sahabat biologi. Yang selanjutnya yaitu reduce. Reduce atau mengurangi pemakaian, maksudnya menggunakan barang hanya ketika diperlukan saja. Misalnya, ketika kita ingin belanja di supermarket, sebaiknya membawa tas sendiri ya. Hal ini untuk mengurangi pengeluaran sampah plastik ya teman-teman.
Yang ketiga yaitu recycle. Recycle atau mendaur ulang berarti memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai lagi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dalam hal ini, barang bekas mengalami pengolahan ya teman-teman. Biasanya bahan bekas dileburkan terlebih dahulu agar mendapatkan struktur berbentuk cairan. Hal ini nantinya dijadikan barang dengan bentuk lain. Misalnya seperti peleburan botol aqua menjadi jam dinding daur ulang. Bisa langsung dicoba ya sahabat biologi. Yang keempat yaitu replace. Replace adalah mengganti barang sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali dan dapat didaur ulang. Seperti penggunaan tisu ya sahabat biologi, yang kita tahu sekarang semuanya serba beres. Masa kegiatan apapun membutuhkan tisu dan untuk sekali pakai saja. Padahal semakin banyak kita memakai tisu, maka semakin banyak pula pohon yang ditebang loh. Sebagai generasi cemerlang, sebaiknya penggunaan tisu bisa dirubah dengan menggunakan sarung tangan ya sobat biologi. Selain bisa berulang-ulang kali, juga tidak mengeluarkan banyak uang. Yang kelima yaitu replant. Replant atau biasa disebut reboisasi. Nah, replant ini biasanya untuk menjaga keseimbangan lingkungan sahabat biologi. Dengan banyaknya tumbuhan, maka bumi akan semakin sehat dan semakin hijau. Maka dari itu, mari kita semua menghijaukan bumi dengan melakukan reboisasi. Jadi, sudah tahu semua nih macam-macam limbah dan pengolahannya kan? Sekarang, coba kalian lakukan minimal satu saja dari kebiasaan menjaga lingkungan tersebut. Dari satu kebiasaan tersebut, bisa mengurangi dampak sampah loh bagi bumi kita tercinta. Jangan lupa dituliskan kegiatan yang sudah kalian lakukan ya teman-teman. Selamat mencoba semuanya. Bye-bye.